Welcome to Sky Story. Saksikan cerita penuh misteri dan keajaiban yang penuh inspirasi dan pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menikmati perjalanan di Sky Story. Judul, Makmum Kujin. Azan Isya telah lama berlalu ketika Raffi akhirnya tiba di musala kecil di ujung desa. Ia baru pindah ke kampung itu seminggu lalu, tinggal sendirian di rumah warisan orang tuanya yang sudah lama kosong. Malam itu, rasa bersalah karena lalai salat berjamaah membawanya ke musala walau sudah larut. Musala itu sepi, lampu temaram menggantung, menebar cahaya kekuningan. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani. Raffi melepas sendal, mengambil wudhu, lalu berdiri menghadap kiblat. Allahu Akbar, ucapnya memulai salat. Baru rakaat kedua, ia mendengar langkah kaki masuk ke dalam musala. Ia lega, ada yang datang juga, pikirnya. Tapi aneh, tak terdengar pintu dibuka. Langkah itu pelan, berat, seolah diseret. Raffi menahan rasa tidak nyaman, mencoba tetap khusyuk. Di rakaat ketiga, ia mulai merasa ada yang berdiri di belakangnya. Napasnya menjadi berat. Suara napas itu terlalu keras, terlalu dalam, seperti napas makhluk yang tidak berasal dari dunia ini. Raffi ingin menoleh, tapi ia tahu, dalam salat tidak boleh berpaling. Ia lanjutkan salatnya, tapi lututnya mulai gemetar. Di sujud terakhir, ia merasa angin dingin berembus tepat di belakang lehernya. Begitu ia salam ke kanan dan kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Matanya menangkap sesuatu dari sudut pandang. Makmum itu berdiri, mengenakan jubah putih kusam, tinggi menjulang melebihi manusia normal. Wajahnya kosong. Hanya kulit pucat membentang di tempat yang seharusnya ada mata, hidung, dan mulut. Raffi tercekat. Ia mundur pelan-pelan. Tubuhnya gemetar. Tapi makhluk itu tetap diam. Seolah tak sadar telah membuat Raffi hampir gila karena takut. Tiba-tiba, makhluk itu berbicara, tanpa suara, tapi terdengar langsung di dalam kepala Raffi. Lebih besar dari, sudah lama tidak ada yang mengimami aku. Raffi lari terbirit-birit, tak memedulikan sandal atau sejadah yang tertinggal. Sejak malam itu, ia tak pernah lagi salat di musala itu, dan bahkan memilih pindah dari desa keesokan paginya. Tapi, konon, setiap malam, di musala itu, suara azan kecil masih terdengar, diikuti suara langkah berat memasuki ruangan. Mencari imam baru. Setelah peristiwa mengerikan itu, Raffi mengungsi ke rumah temannya di kota. Namun, pikirannya tak tenang. Ia terus dihantui mimpi buruk. Ia selalu berdiri di depan musala itu, memimpin salat, dan saat ia menoleh, makmum yang sama berdiri diam, lebih dekat setiap malam. Wajahnya mulai menunjukkan sesuatu, bukan fitur manusia, melainkan rangka dan daging membusuk. Dalam mimpi itu, makhluk itu selalu berkata, lebih besar dari, engkau belum selesai. Raffi mencoba melupakan semuanya, tapi sesuatu mengikuti. Setiap ia salat sendirian di rumah temannya, ia merasakan kehadiran itu lagi. Bahkan, sahabatnya mulai merasa ada yang aneh. Suatu malam, temannya, Andra, yang juga religius, menegurnya. Lebih besar dari, Vi, kamu sadar nggak? Tadi pas salat, aku lihat bayangan di belakangmu. Tapi bukan bayangan kamu, dia tinggi, dan nggak menyentuh lantai. Wajah Raffi pucat, ia tahu, makhluk itu mengikutinya. Tak tahan lagi, Raffi memutuskan kembali ke desa untuk mencari jawaban. Ia mendatangi seorang ustaz tua, Kiai Rahman, yang dikenal memiliki ilmu agama mendalam. Begitu mendengar cerita Raffi, wajah Kiai Rahman langsung berubah tegang. Lebih besar dari musala itu, memang angker. Dulu, ada seorang imam tetap di sana. Suatu malam, dia salat Isya sendirian, dan sejak itu, hilang tanpa jejak. Warga menemukannya hanya lewat jejak kaki basah menuju mihrab, tapi tak pernah keluar lagi. Lebih besar dari, dan setelah itu, tanya Raffi gemetar, lebih besar dari, setiap malam, terdengar suara orang iqomah, tapi tak ada siapa-siapa. Kami biarkan kosong, tapi kamu sudah mengisi posisi itu. Dia menandaimu, lebih besar dari, dia, siapa? Lebih besar dari, jin yang dulu jadi makmum tetap sang imam.
Jin itu tidak mau ditinggal. Siapapun yang menjadi imam, akan ia tuntut untuk selalu memimpin, selamanya. Raffi merasa lemas. Kiai Rahman pun berkata satu-satunya cara agar jin itu pergi adalah mengakhiri salat yang ia mulai. Lebih besar dari, kamu harus kembali ke musala itu. Lakukan salat itu. Dan jangan takut. Jangan putus di tengah. Tapi kalau kamu goyah, dia akan menggantikanmu. Selamanya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam pun tiba. Raffi, bersama Kiai Rahman, kembali ke musala itu. Angin malam berembus aneh. Sejadah lama Raffi masih ada di tempat semula. Musala gelap, tetapi terasa penuh. Allahu Akbar, ucap Raffi. Memulai salat. Dan di belakangnya, makmum itu kembali hadir. Allahu Akbar. Raffi mengangkat takbir dalam dinginnya malam. Langkahnya mantap, tapi jiwanya berguncang. Di belakangnya, suara langkah pelan terdengar lagi. Ia tak menoleh. Ia tahu, makmum itu sudah kembali. Suara napas berat mulai terdengar. Hao, hao, tepat di belakang punggungnya. Rakaat pertama berjalan lancar, meski bulu kuduknya berdiri tiap kali ia ruku dan sujud. Di rakaat kedua, suasana berubah. Lantunan Al-Fatihah Raffi mulai bergema, tapi bukan hanya dari mulutnya. Ada suara lain mengikuti bacaannya. Suara serak, dalam, dan tak manusiawi. Lebih besar dari, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Raffi tercekat, tapi tak berhenti. Ia ingat pesan Kiai Rahman, jangan berhenti. Selesaikan. Rakaat ketiga, saat ia berdiri dari ruku, musala mulai berubah. Cahaya lampu padam, angin dingin berembus dari dalam ruangan, bukan dari luar. Dinding musala seperti berubah warna, menjadi gelap, hitam legam, seperti terbakar arang. Saat sujud terakhir, Raffi merasa lantai musala bukan lagi ubin, melainkan tanah basah dan dingin, seperti kuburan. Ia menahan napas, menekan tubuhnya ke tanah, dan dalam sujud itu, ia berdoa dalam hati. Lebih besar dari, ya Allah, lindungi aku. Ini bukan rumahmu. Ini sudah dikotori. Raffi bangkit, membaca tahiyat dengan suara gemetar. Dan akhirnya, lebih besar dari, Assalamualaikum warahmatullah. Lebih besar dari, Assalamualaikum warahmatullah. Ia menoleh ke kanan. Tak ada apa-apa. Ia menoleh ke kiri. Makhluk itu menatapnya langsung. Tapi kali ini, wajahnya berubah. Matanya sembab, seolah menangis. Lalu perlahan, tubuhnya memudar menjadi kabut hitam yang perlahan menyusup ke tanah. Udara menjadi hangat kembali. Lampu musala menyala. Lantai kembali menjadi ubin biasa. Kiai Rahman masuk beberapa saat kemudian. Lebih besar dari, kau berhasil. Raffi jatuh terduduk, menangis. Bukan karena takut, tapi karena lega. Beban yang memburunya selama ini akhirnya lenyap. Beberapa bulan berlalu, musala itu kini kembali ramai. Warga berani salat di sana lagi. Tapi mereka selalu menyisakan satu saf kosong di belakang imam. Sebagai penghormatan, atau mungkin antisipasi. Raffi tak tinggal di desa itu lagi. Tapi tiap malam, saat ia salat sendirian di rumah barunya, ia selalu terbayang, suara napas berat, dan bisikan samar. Lebih besar dari, terima kasih, imamku. Sudah setahun sejak Raffi meninggalkan desa itu. Ia kini tinggal di kota kecil, mengajar di sebuah sekolah agama, dan hidup tenang, hingga suatu malam, sebuah surat datang. Tanpa pengirim, tulisannya mirip tulisan Arab gundul, tapi bukan bahasa Arab. Ia membacanya tanpa sadar, seolah dibisikkan arti oleh sesuatu di telinganya. Lebih besar dari, imam baru telah datang. Kursimu tak kosong lagi. Raffi panik, ia merasa napasnya sesak. Dan sejak malam itu, mimpi-mimpi buruk kembali. Ia melihat musala itu lagi. Tapi kali ini, ia bukan sebagai imam. Ia berdiri di saf belakang, menjadi makmum. Dan di depan, imamnya adalah pria tua yang tak dikenalnya. Setiap kali Raffi ingin berbicara, mulutnya terkunci. Ia pun menghubungi Kiai Rahman. Namun, saat ia datang ke desa, kabar mengejutkan menantinya. Kiai Rahman telah meninggal 3 malam lalu. Saat salat di musala itu, warga menemukannya dalam posisi sujud, tak bernyawa. Di sekelilingnya, tanah musala jadi basah seperti abis diguyur hujan. Padahal langit cerah.
Lebih aneh lagi, ada bekas kaki lain di belakangnya. Jejak kakinya sangat panjang, dan satu langkahnya hampir 2 meter. Seperti bukan manusia, Raffi mulai merasa bahwa jin makmum itu belum pergi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam terakhir di desa, Raffi memutuskan kembali menginap di rumah tuanya. Malam itu, ia tak tahan. Ia kembali ke musala, ingin menantang apapun yang masih menghantui tempat itu. Ia tak ingin ada korban lagi. Saat ia melangkah masuk ke musala, ia mendapati seseorang tengah salat. Seorang pemuda, dengan tubuh kurus dan pakaian putih. Wajahnya tak asing. Setelah salam, pemuda itu menoleh dan tersenyum padanya. Lebih besar dari, saya baru pindah ke sini. Rumah warisan orang tua. Lebih besar dari. Raffi terdiam. Rumah yang di ujung kampung. Lebih besar dari. Pemuda itu mengangguk. Iya, katanya dulu ada orang namanya Raffi, pernah tinggal di situ. Raffi merasa tubuhnya membeku. Lebih besar dari, saya baru saja jadi imam di sini, Mas. Aneh ya, tiba-tiba saja saya merasa harus datang dan salat malam ini. Di belakang pemuda itu, terlihat satu saf yang basah. Seolah baru saja dipijak sesuatu yang tak kasat mata. Lebih besar dari. Raffi bertanya pelan. Kamu merasa sendiri waktu salat tadi? Lebih besar dari. Pemuda itu tertawa kecil. Iya, tapi kayak ada yang ikut juga. Entahlah, rasanya tenang. Malah, lebih besar dari. Kamu harus pergi dari sini, kata Raffi cepat. Malam ini juga, tapi pemuda itu hanya tersenyum. Lebih besar dari. Saya rasa, sudah terlambat. Takbir menggema, tapi bukan dari mereka. Dari belakang, suara rendah, dalam, Allahu Akbar. Raffi menoleh, dan di sana, berdiri makhluk itu lagi. Tapi bukan hanya satu, kini ada saf penuh makmum. Dari luar musala, warga melihat lampu musala menyala terang, seperti ada banyak orang salat berjamaah. Tapi tak ada satupun suara manusia, hanya desiran angin dan gema takbir, yang terdengar seperti berasal dari alam lain. Pagi harinya, musala kosong. Tak ada Raffi, tak ada pemuda itu, hanya sejadah basah, dan saf yang dipenuhi jejak kaki memanjang, mengarah ke mihrab. Warga desa mulai takut untuk ke musala itu. Sejak malam terakhir Raffi dan pemuda misterius itu terlihat, musala seolah hidup di antara dua dunia. Lampunya menyala sendiri setiap malam. Dari luar, tampak siluet orang-orang salat. Tapi saat diperiksa pagi harinya, kosong. Namun, suatu hari, seorang anak kecil hilang di sekitar musala. Panik melanda. Warga memanggil seorang ulama dari kota, Ustaz Mahbub, untuk menyelidiki. Ia bukan hanya ulama, tapi juga ahli ruqyah dan ilmu ruhani. Ustaz Mahbub masuk ke musala malam itu sendirian, membawa Al-Quran dan lampu minyak. Ia duduk di saf depan, membaca ayat-ayat suci dengan suara tegas. Musala bergetar pelan, angin berembus dari dalam, bukan dari luar. Tiba-tiba, saf-saf musala terisi satu persatu oleh makhluk-makhluk berwujud manusia, tapi wajahnya kosong. Mereka berdiri tegak, siap salat, dan di mihrab, tampak sosok imam, tinggi, berjubah gelap. Tapi wajahnya adalah wajah Raffi. Kosong, hampa, mati. Ustaz Mahbub berdiri, suaranya menggema, lebih besar dari, apa maumu? Mengapa kalian mengisi rumah Allah dengan kegelapan? Salah satu makmum menjawab, suaranya seperti tumpukan tulang bergesekan. Lebih besar dari, kami hanya ingin disempurnakan. Kami menunggu imam kami menyelesaikan salat yang tak pernah selesai, dari ratusan tahun lalu. Lebih besar dari, setiap imam baru, akan terjebak, hingga seluruh saf penuh, dan salat itu lengkap. Ustaz Mahbub menyadari, ini bukan sekadar jin. Ini adalah ruh-ruh terperangkap, korban dari ritual lama. Dulu, ada seorang guru sesat yang ingin mengangkat dirinya ke surga dengan salat berjamaah bersama jin dan manusia, tanpa henti. Ia gagal, tapi salatnya belum pernah ditutup dengan salam. Salat itu tetap berjalan, abadi, menangkap imam-imam baru yang berani berdiri di mihrab. Ustaz Mahbub pun menyelesaikan satu rakaat pendek, lalu membaca salam keras, lebih besar dari, Assalamualaikum warahmatullah. Seketika, seluruh saf membeku.
Makhluk-makhluk itu terdiam. Mihrab bergetar. Suara seruan terakhir terdengar. Lebih besar dari. Akhirnya. Saf lengkap. Salam dikumandangkan. Satu persatu. Para makmum hilang menjadi debu. Musala menjadi gelap. Lalu sunyi. Sejak malam itu. Musala itu benar-benar kosong. Tak ada lagi suara langkah. Tak ada lampu menyala sendiri. Warga akhirnya menyegel bangunan itu. Membiarkannya sunyi. Menjadi monumen bisu atas misteri ratusan tahun. Namun, konon, kadang, jika malam Jumat jatuh bersamaan dengan hujan gerimis, dari balik jendela musala itu terdengar, lebih besar dari, ihdinas siratal mustaqim, dan di dalam, tampak saf kosong di belakang imam, menunggu, imam baru, tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kamu ingin cerita serupa dengan suasana horor yang beda, psikologis, supranatural, atau kisah lokal lain jangan lupa subscribe, like dan komen tunggu cerita selanjutnya.